Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Basok Matola, NIM 19050526000. Kelas A5. Mata pelajaran adalah keselamatan konstruksi. Apa saja yang Anda pelajari selama mengikuti perkuliahan keselamatan konstruksi? Adapun beberapa hal yang telah saya pelajari selama mengikuti mata kuliah keselamatan konstruksi, yaitu mempelajari tentang dasar-dasar penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi, memahami tentang aktivitas sebelum, selama, dan setelah pekerjaan konstruksi berlangsung. Saya juga mempelajari bagaimana mengambil tindakan pencegahan dan meminimalkan risiko terhadap potensi bahaya dalam pelaksanaan industri konstruksi, serta mempelajari tentang K3 di bidang konstruksi, petugas K3 konstruksi, sertifikasi ahli K3 konstruksi, serta P2 K3 konstruksi, dan lain sebagainya. Saya juga mempelajari tentang bagaimana sih cara identifikasi bahaya K3 konstruksi, yaitu memahami filosofi K3, mengidentifikasi sumber potensi bahaya atau hazard di bidang konstruksi, melakukan tindakan pengendalian sumber bahaya, mempelajari tentang pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Konstruksi juga kita juga mempelajari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi yang berdasarkan sumber dananya atau aturan hukum dalam proyek konstruksi pemerintah. Atau kita juga mempelajari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi seperti konstruksi swasta dan lain sebagainya. Adapun peraturan K3 di bidang konstruksi dan peraturan K3 di bidang konstruksi. Kita juga mempelajari tentang definisi K3 konstruksi. Apa sih K3 konstruksi itu? K3 konstruksi adalah keselamatan dan kesehatan kerja dengan pengertian memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi, dan lingkungan sekitar tempat kerja, dan mempelajari tentang SMK 3 atau biasa diartikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, pemeliharaan, serta kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, selamat, efisien, dan produktif. Kita juga mempelajari tentang sertifikasi ahli K3. Yang saya ketahui adalah sertifikasi ahli K3 konstruksi itu terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah ahli K3 muda, yang kedua adalah ahli madya K3, dan yang ketiga adalah ahli utama K3. Kita juga mempelajari tentang petugas K3 konstruksi. Apa sih petugas K3 konstruksi itu? Petugas K3 konstruksi adalah petugas di dalam organisasi, pengguna jasa dan atau organisasi penyedia jasa yang mengikuti pelatihan atau sosialisasi K3 konstruksi di bidang pekerjaan umum. Dan juga kita mempelajari tentang P2 K3. Apa arti dari P2 K3? P2 K3 itu adalah panitia pembina K3. P2 K3 adalah badan pembantu di perusahaan dan tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan berpartisipasi.
efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Unsur P2K3 terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Ketua P2K3 adalah pemimpin puncak organisasi penyedia jasa dan sekretaris. P2K3 adalah ahli K3 konstruksi yang mempelajari tentang Komite Keselamatan Konstruksi, yaitu 1. Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan yang diperkirakan memiliki potensi bahaya tinggi. 2. Melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi. Dan yang ketiga, memberikan saran dan pertimbangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dan atau investigasi kecelakaan konstruksi. Kita juga mempelajari apa yang dimaksud scaffolding. Apa sih scaffolding itu? Scaffolding adalah platform kerja sementara untuk bekerja di ketinggian yang biasa digunakan untuk mendukung alat pekerja dan material selama pekerjaan berlangsung. Tipe-tipe scaffolding yang saya ketahui adalah yang pertama, supported scaffolding atau platform yang didukung oleh batang pipa kaku yang berfungsi sebagai peralatan perata beban seperti standar, Leger, transom dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah suspended scaffold atau platform kerja yang didukung oleh tali atau sling. Adapun yang dinamakan aerial lift atau platform kerja yang didukung oleh suatu alat tertentu. Adapun jenis-jenis scaffolding, yang pertama adalah mobile scaffold atau scaffold bergerak. Di situ untuk mobile scaffold ini yang pertama adalah kelebihannya adalah yang pertama mudah dipindahkan, yang kedua cocok digunakan untuk pekerja yang berpindah-pindah, yang ketiga memiliki keterbatasan kekuatan dan ketinggian, yang keempat hanya dapat digunakan pada permukaan yang rata dan datar. Mass climbing scaffold. Mass climbing scaffold ini sangat cepat dirakit, dapat digunakan dalam konfigurasi tunggal atau jamak. Mass scaffold ini tidak cocok bila struktur mengalami perubahan ketinggian. Adapun yang biasa digunakan atau scaffold tradisional adalah scaffold kayu atau bambu, terbuat dari bahan kayu atau bambu. Scaffold ini sudah jarang dipakai di tahun ini karena sulit digunakan ulang, tidak kuat dan mudah patah, dan ketinggalan zaman, serta mempelajari tentang bahaya-bahaya pada scaffolding dan juga alat pelindung diri dari ketinggian. Kita juga mempelajari tentang keselamatan konstruksi bekerja pada ketinggian. Bekerja pada ketinggian adalah aktivitas yang dilakukan oleh pekerja pada tempat kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh. Perusahaan wajib memastikan bahwa semua kegiatan bekerja pada ketinggian yang menjadi tanggung jawabnya telah direncanakan dengan tepat, dilakukan dengan cara yang aman dan diawasi, serta mempelajari tentang alat-alat pelindung jatuh dari ketinggian. Adapun kesimpulan untuk mata kuliah yang telah saya pelajari, kesimpulan saya untuk mata pelajaran keselamatan konstruksi yaitu di situ kita dapat pengetahuan bukan hanya pada materi dan hal-hal mengenai proses konstruksi itu sendiri. Kita juga mendapat pengetahuan seperti kita dapat mempelajari tentang bagaimana tindakan dan pencegahan terhadap risiko dan potensi bahaya pada konstruksi itu sendiri. Kita juga mendapatkan banyak pengetahuan tentang perundang-undangan di bidang konstruksi, dapat memahami tentang alat-alat yang sering digunakan dan bahaya-bahaya serta alat pelindung diri daripada ketinggian. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.